Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Vicky Aditya dalam acara Podcast Podcast Kesehatan Margono. Pada pagi hari ini kita sudah ada tema menarik nih yang akan diperbincangkan, yaitu kenapa saya belum hamil. Padahal kehamilan merupakan salah satu momen atau yang diidamkan pasangan yang sudah menikah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut sudah hadir bersama kita Dr. Edi Priyanto, SPOG Kaver. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Mbak Vicky. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Dokter ini Dokter Edi SPOG Kaver ya dok. Ya, Kaver sendiri apa sih dok? Ya ini banyak sekali nih, mungkin sedulur Margono juga harus tahu ya. Jadi Kaver itu adalah konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Jadi Kaver ini suatu cabang dari subspesialis dari obstetrik ginekologi atau orang bilang dokter kandungan lah. Oh betul. Ya ini yang menangani masalah orang-orang yang kepingin punya anak. Oh seperti itu. Punya anak. Selain itu juga tidak hanya itu gitu ya. Endokrinologi reproduksi ini yang juga berkaitan dengan hormonal. Misalkan pada orang-orang yang gangguan haid, bahkan sampai ke menopause, ataupun ada perdarahan yang memang di luar siklus haid, yaitu bagian kami. Oh seperti itu ya dok ya, mencakup banyak lah ya dok. Banyak. Kalau misalnya nih dok, pasangan kan sudah menikah nih dok, terus melakukan hubungan dong dok. Ya setahu saya kalau sudah melakukan hubungan pasti dong dok terjadi yang namanya kehamilan nih dok. Kenapa? Tapi ada kondisi di mana pasangan yang mungkin belum hamil-hamil itu kira-kira kenapa ya dok ya? Ya sebenarnya faktornya banyak ini Mbak Vicky. Ya perlu kita bagi dulu nih. Jadi yang namanya sulit hamil atau dalam istilahnya adalah infertilitas. Apa sih sebenarnya infertilitas itu? Ya, jadi infertilitas itu adalah pasangan usia subur di mana dia sudah melakukan hubungan secara rutin dalam 1 tahun, tapi tidak juga berkunjung hamil. Itu namanya infertilitas. Jadi gagal fertil. Fertil kan artinya kesuburan. Jadi dia dikatakan tidak subur. Itu 1 tahun. 1 tahun ya dok ya. Atau mungkin apabila wanitanya usia di atas 35, kita tidak membatasi pada 1 tahun tapi 6 bulan. Oh berarti beda ya dok ya? Beda, karena sudah 35 tahun ke atas untuk wanita terutama, karena wanita ini kan ada menopause. Betul. Berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan menopause, berarti artinya kan hormonnya sudah terhenti. Nah, tapi kalau menopause dari kata laki-laki, menopause. Jadi tidak pernah berhenti yang namanya laki-laki gitu. Tapi secara statistik ya memang 51 tahun ke atas kalau untuk laki-laki terjadi suatu penurunan kualitas sperma sih. Tapi tetap masih bisa membuahi. Berarti kalau misalnya perempuan itu usianya menopause-nya itu udah 35 itu udah rentan ya dok? Ya artinya memang dia sudah tidak dalam golden age umur lagi, golden age lagi ya. Jadi memang usia terbaik produksi itu memang maksimal di 35. Memang kalau misalkan di usia puncaknya di usia 25. Jadi bagi sedulur Margono nih, jadi kalau misalkan mau menginginkan setelah menikah itu hamil, ya sebaiknya perempuan ini menikah di usia antara 20 sampai 35. Oh, ya, biar itu adalah usia-usia yang masih bagus produksinya. Oke. Ya. Dan itu kalau misalkan kita berbicara mengenai infertilitas tadi, untuk pasangan usia yang memang subur keduanya atau baik, insya Allah dalam 85% dalam 1 tahun itu terjadi suatu kehamilan. Nah, kita berbicara yang 15% ini yang tadi ditanyakan Mbak Vicky, kenapa belum hamil? Kenapa belum hamil gitu ya, dok? Jadi kalau misalkan ini berandil dari 2 ya, dua-duanya memang bisa menyumbangkan masalah, baik dari laki-lakinya maupun perempuannya. Kan mesti Mbak Vicky juga pernah dengar mungkin saudaranya atau tetangganya atau teman-temannya kalau reuni itu sudah punya anak belum? Ya. Jadi itu kan menjadi sensitif sekali, betul, sensitif sekali. Karena kebanyakan juga yang datang kepada kami ini malah hanya wanitanya saja. Ya. Malah jarang ya dok yang laki-laki dok. Jarang ditemani sama prianya. Padahal mereka dua-duanya juga berandil. Sama-sama 40% penyebab kesulitan hamil itu pada laki-laki maupun perempuan. Berarti antara cowok dan cewek itu 50-50 ya dok? Sama. Jadi 40% oleh karena faktor laki-laki, 40% karena faktor perempuan, 10% karena faktor keduanya, 10% lagi adalah unexplained fertility yang kita tidak bisa jelaskan.
Oke, Ya. berarti banyak faktor ya dok. Faktornya banyak. Kalau misalnya nih dok, pasangan nih dok, mungkin dari antara cowok atau ceweknya atau laki-laki atau perempuannya itu dari keturunannya atau mungkin dari orang tuanya itu mempunyai keturunan yang langka, itu berpengaruh juga nggak sih dok? Maksudnya langka gimana nih? Kayak misalnya nih dok, dari Ada yang kesulitan hamil juga. mungkin Ya. nih cowok atau ceweknya itu anak satu-satunya nih kan, berarti emang orang tuanya itu anaknya itu sedikit Ya, ya dok. sedikit, enggak Betul. banyak. Jadi ini bisa, tapi bukan menjadi suatu yang utama. Terutama malah justru kepada yang punya saudara mungkin laki-lakinya atau bapaknya yang bermasalah. Untuk kasus-kasus azoospermia, ya, azoospermia itu spermanya nggak keluar. Nggak keluar dalam artian gimana nih dok? Jadinya entah dia tidak berproduksi sperma atau tersumbat dia tidak keluar. Jadi yang keluar itu hanya airnya saja gitu ya. Oh, Jadi berarti spermanya tidak ada. Spermanya nggak ada ya dok? Nggak ada, jadi hanya semennya saja tapi tidak ada spermanya. Ibaratnya kalau kita punya sirup, ya kan, airnya keluar tapi sirupnya masih di dalam, nggak keluar gitu loh. Ya, jadi kan padahal yang konsentrasinya sperma itu ya sirupnya itu. Oh gitu ya dok, Ya, berarti itu namanya azoospermia. Oke. Nah, pada kasus-kasus yang memang azoospermia, itu kan memang kesulitan. Oh, nggak ada spermanya gimana bisa hamil? Betul. Ya, tapi era kemajuan dunia teknologi kesini ada yang namanya ART atau Assisted Reproductive Technologies. Salah satunya dengan bayi tabung, hal ini bisa diusahakan. Padapun kasus azoospermia yang kita lakukan ke arah bayi tabung, itu biasanya kita akan pilih bahwa embrio yang ditanamkan itu adalah embrio yang akan menjadi suspected atau kemungkinannya jadi anaknya itu perempuan. Oh gitu ya dok. Ya, jangan jadi laki-laki. Kalau laki-laki nanti jadi Akan asuh lagi. ikut Ya, keturunan bapaknya. bapaknya seperti itu ya Ya, dok. seperti itu. Jadi kalau untuk laki-laki sangat lebih ketara lah ibaratnya seperti itu dibanding kalau perempuan. Oke. Karena kalau perempuan juga walaupun sama-sama 40% tapi di 40% itu masalahnya banyak gitu loh. Sih, Ya, betul. jadi tidak hanya itu saja. Kalau misal gaya hidup juga berpengaruh nggak sih dok? Oh, sangat berpengaruh. Bahkan yang lebih banyak merusak itu lifestyle kita. Misalkan seperti tadi yang disampaikan Mbak Fit ya mengenai masalah genetik. Ya, ibaratnya betul. dia punya faktor risiko terjadinya beberapa penyakit yang menyebabkan kesulitan hamil. Nah, tapi ini kan hanya saklarnya saja. Bagaimana kita menyalakan on-kan saklarnya itu dari gaya hidup kita. Oh, betul sekali. Misalkan saya punya sakit yang menyebabkan kesulitan hamil misalkan. Bapak saya memang punya kendala misalkan seperti itu. Ya saya juga punya faktor seperti itu. Faktor resiko lah ya, Dok. Faktor risikonya lebih tinggi dibanding orang yang bapaknya tidak seperti itu. Hanya bagaimana kita itu faktor risiko itu menjadi suatu kenyataan tergantung dengan lifestyle kita. Oh, Ya. lifestyle-nya berarti kayak misalnya dok, kayak makanan-makanan juga perlu dijaga ya dok? Oh, sangat perlu. Makanan, aktivitas, stres, istirahat cukup, ya, olahraga itu menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Artinya tidak hanya satu faktor, banyak faktor. Makanya kalau ditanya misalkan, ya saya sering sekali ditanya, loh tetangga saya merokok gitu loh, tapi anaknya banyak, kok saya nggak bisa? Kan salah satu faktor. Betul. Ya, faktor tuh banyak sekali. Seperti itu. Tapi bagian dari gaya hidup sehat salah satunya tidak merokok. Ya. Jadi kalau misalkan ingin segera hamil atau kualitas kehamilannya juga baik, karena bisa hamil belum tentu kualitasnya baik. Oh gitu ya dok. Misalkan keguguran berulang, ada kecacatan. Salah satunya kan juga dipengaruhi oleh itu. Karena rokok ini menyerangnya sering sekali pada morfologi. Morfologi itu bentuk sperma. Yang berpengaruh nanti pada DNA spermanya. Ya, sehingga dia bisa jadi bagus alhamdulillah. Tapi kalau tidak bagus ya itu keguguran atau jadi kecacatan, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi kalau misalkan ya ingin segera ya jangan merokok, satu itu salah satunya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, ini penting lagi. Di rokok itu juga sudah jelas tuh akan menimbulkan impotensi, jatuh jantung dan termasuk gangguan kesuburan. Ya kan sudah jelas sebenarnya. Ya kita tadi tarik ke belakang lagi. Kalau pengen segera hamil ya istrinya juga kalau cari suami ya jangan perokok ya, gitu ya. Karena sering sekali tuh Mbak Vicky datang ke saya suruh menasehati. Dok ini tolong suami saya dinasehati jangan ngerokok. Ya saya tanya balik. Ibu ketemu bapak sudah merokok belum? Sudah. Ya itu pilihan ibu gitu ya.
Jadi kalau kita tarik ke belakang, ya harusnya sama-sama pola hidup Berarti sehat ini ya dong. dok, Dari awal. Iya dari awal ya dok, Iya. kayak dipertimbangkan nih dari Ya, awal betul. kalau misalnya mau cari suami gitu ya dok. Bahkan yang namanya suatu rokok ini kan tidak merusaknya kan tidak dalam waktu cepat. Jadi dia kan pelan-pelan. Termasuk second smoker ya, artinya rokok pasif. Second hand smoker istilahnya. Nah, itu juga berbahaya. Kalau misalkan terpapar dalam penelitian tuh 60 menit 1 jam terpapar dengan lingkungan kerja yang perokok ataupun juga keluarganya juga ada, ya itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma gitu ya. Ya, tidak hanya sperma ya, di ibu juga. Bahkan penelitian yang agak saya mengejutkan hasilnya, penelitian ini sudah agak lama, mungkin sudah sekitar 10 tahun tadi saya baca itu untuk hamil ya. Daripada ibu ini hamil suaminya perokok, lebih baik rokoknya diambil, dia rokok saja itu sama ibunya, itu lebih aman daripada kalau dia jadi perokok pasif. Lebih gitu, baik dok. Ibunya itu aktif gitu loh. Oh sekalian jadi perokok aktif ya dok ya. Jadi tapi ini saya tidak mengajari sedulur untuk Margono untuk merokok jadi ya, perokok dok, ya. ya. Oh, betul. Artinya apa? Perokok pasif ini juga punya andil yang cukup berbahaya terhadap janinnya. Jadi jangan terus nanti suaminya ngajak istrinya suruh merokok gitu Betul. ya. Itu sesuatu yang salah ya dok ya. Iya. Nanti kalau dua-duanya merokok boros dong, ya kan? Betul. Gitu. Ini terkait rokok dok, mungkin sama nggak sih dok? Akan sekarang era ini nge-vape, Vape, ngepot ya. gitu kan? Ternyata sama hasilnya. Sama ya dok. Sama, hasilnya sama. Untuk kesuburan sama. Jadi memang saran saya malah ya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tidak dikurangi tapi berhenti. Sekalian aja ya dok berhenti kalau misal iya. emang pingin segera memiliki keturunan ya dok ya. Ya tidak hanya keturunan saja, karena nanti semuanya lifestyle ya. untuk kedepannya ya dok ya. Gaya hidup yang baik ya, masa untuk anaknya bapaknya merokok memberikan contoh yang kurang baik misalkan seperti itu. Kalau baik suruh aja anaknya dari bayi ngerokok, ya kan? Dari bayi udah suruh ngerokok ya. Iya, karena baik katanya kan gitu. Iya, nah, benar. itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa tetangga saya merokok hamil anaknya banyak, saya kok belum. Salah satunya itu tadi ya dok ya. Itu. Oke. Dok mungkin nih ya dok, ini mitos nih. Kalau misal cewek nih cari pasangan nih harus bisa mungkin cowoknya itu lebih tua. Itu berpengaruh nggak sih dok? Enggak juga. Enggak juga ya Enggak dok? juga. Ya kita tahu malah bunda kita kan, ya istrinya Nabi, coba yang lebih tua malah justru yang subur. Oh iya masya Allah ya betul. Khadijah anaknya 6, ya kan? Betul. Yang lainnya tidak punya anak. Ada anak tapi umurnya saya kurang begitu paham. Yang siapa Maria Ibtidayah. Tapi kalau yang lama hidup dengan Aisyah tidak punya anak. Berarti nggak berpengaruh ya dok ya? Tidak berpengaruh. Yang penting kan memang kualitasnya seperti apa, dan dia memang sudah akil, yang jelas sudah balik kan. Iya betul. Ya, sudah balik ya. Bahkan ya banyak kan orang-orang yang korban perkosaan. Betul. Ya tidak melihat umur, akhirnya bisa hamil. Oh iya benar. Dalam keterpaksaan diperkosa, hamil. Tuh kadang masih ada yang di bawah umur ya dok ya. Yang penting kan di bawah umur, tapi dia bisa, kalau perempuan bisa menstruasi, sudah akil balik lah istilahnya seperti itu. Kalau sudah mens berarti ya dok? Sudah menstruasi untuk perempuan. Oke. Oh penting nggak sih dok kalau misalnya nih pasangan yang akan menikah atau misalnya yang udah menikah itu namanya apa ya, fertilitas check up ya dok ya? Pemeriksaan awal kesehatan. Screening lah. Screening betul. Fertilitas ya. Jadi untuk ya sedulur Margono nih, yang mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa kalau sudah berhubungan rutin itu berapa sih sebenarnya? Iya rutin berapa sih dok? Kan karena masing-masing ya. Iya. Jadi rutin itu minimal 2 kali dalam 1 pekan. 1 minggu berarti 2 kali dalam 1 minggu. Itu normalnya ya dok? Normalnya minimal. Okay. Mau tiap hari ya boleh sebenarnya. Ya, tapi memang yang disarankan itu 2-4 kali dalam 1 pekan. Oh gitu ya dok. Ya, Oke. dari 1 pekan. Jadi kalau dibilangnya katanya sunnah Rasul Senin Kemis ya ada betulnya. Walaupun itu istilah dari mana kita nggak tahu. Iya betul. Tapi minimal 2 kali itu secara klinis atau secara keilmuan itu sudah cukup sebenarnya untuk rutinitas dalam 1 pekan. Ya. Nah kalau sudah 1 tahun rutin tanpa menunda, karena sekarang banyak yang menunda ini Mbak Vicky. Ya karir gitu ya, atau kan. masih mungkin masih yang sekolah nikahnya, sekolah, betul. Ya, atau bahkan sekarang banyak nih child free. Iya betul. Child free ya. Ini kan wow, meme
terus broadcast banyak sekali seperti itu, mungkin Iya. ya ini juga. Jadi kayak Bisa. orang-orang iya nih kayaknya Iya. harus child free nih Nah, gitu. ya itu mungkin juga bisa saja terpapar. Tapi yang jelas, kalau memang kita berbicara untuk suatu kehamilan, ya tadi jadi 1 tahun berhubungan rutin, belum juga terjadi suatu kehamilan, ya segera diperiksakan. Keduanya, laki-lakinya mulai dari yang termudah ya, analisis sperma. Itu biasanya akan kita menjadi langkah awal. Ya, karena apa? Kalau kita mau garap sawah, kita punya benih apa enggak? Betul. Kenapa kita garap sawahnya kalau benih enggak ada? Iya, Ya, jadi itu pemisahan paling mudah. Mungkin bapaknya juga diperiksa senang ya, karena memang sebagian besar akan kita sarankan untuk masturbasi gitu loh. Oh gitu dok. Iya, ya bisa sih kalau misalkan kita melakukan suatu pemeriksaan sperma dengan cara coitus interruptus atau berhubungan secara terputus, tapi hasilnya tidak sevalid dengan kalau kita itu menyarankan dia untuk masturbasi, jadi tidak terkontaminasi zat-zat yang dari perempuannya, ya, betul. seperti itu. Dan itu dilakukannya memang di lab, tidak di rumah. Ya, gitu. kalau di rumah nanti dibawa ke lab mati semua. Oh iya dok ya Mati betul. semua. Jadi karena begitu kita kita kolek tuh, kita kumpulkan sampelnya akan langsung diperiksa di bawah mikroskop, mulai dari apa namanya yang terlihat mata dulu, dari mulai warnanya, jumlahnya berapa, volumenya, baunya, itu akan dinilai. Terus kalau di dalam mikroskop juga yang terutama konsentrasinya berapa, pergerakannya seperti apa, cepat atau tidak, dan morfologi atau bentuknya yang sering tadi terserang pada kasus-kasus perokok tadi. Oke. Ya, nah itu nanti dinilai. Kalau ternyata ada nih spermanya, ya baru kita melangkah ke perempuannya. Kan tadi bilang kalau ada benih kita garap nih. Betul. Ya, walaupun secara simultan itu secara berbarengan. Jadi kalau misalkan datang berdua, saya akan nyarankan ke lab untuk cek sperma, dan ibu ini akan saya screening awal. Si ibunya berarti ya. Mulai dari apa ya? Pasti kita senjatanya tuh pakai USG transvaginal. Ya, jadi USG yang melalui vagina. Bukan yang melalui perut. Bisa sih melalui perut, tapi tidak komplit untuk pemeriksaannya. Terutama yang berkaitan kalau kita akan melihat indung telur maupun sel telurnya. Itu memang lebih valid dengan menggunakan USG transvaginal. Itu kita lihat bagaimana bentuknya dulu. Dari rahimnya seperti apa, apakah ada kelainan, terus kemudian dari indung telurnya seperti apa, sel telurnya seperti apa, saluran telurnya pun bisa kita lihat melalui USG, terutama pada kasus-kasus yang ada kelainan. Nanti setelah situ tuh workoutnya dia jelas. Oh, sperma ada masalah, kalau misalnya kita obati. Ya kan? Tapi kalau misalkan ibunya ya kasuistik sekali, tergantung apa yang kita temukan pada screening awal. Dari ibunya, Ya, betul. dari ibunya. Tapi kalau misalkan dari anatomis tidak ada kelainan, terus dengan pola menstruasi yang normal, insya Allah sih 80% itu masih baik, hanya karena faktor waktu saja. Oh ya, ini terkait menstruasi ya dok. Kalau misalkan ada beberapa nih perempuan yang menstruasinya juga nggak lancar ya dok, itu biasanya karena apa sih dok? Ya, ini juga macam-macam ya. Jadi yang namanya menstruasi ini sedulur Margono juga harus tahu. Menstruasi yang normal itu seperti apa. Nah, ya, terutama wanita-wanita ini tiap bulan dapat kan. Harusnya kan mengamati. Kok saya beda dengan teman saya? Jangan semuanya dianggap stres. Walaupun stres itu bisa mengganggu secara hormonal 14%, ya kan. Tapi tidak hanya karena itu. Jadi kita berbicara mengenai menstruasi yang normal. Menstruasi yang normal itu yang pertama dinilai dari siklusnya. Siklus itu kita ngitungnya dari hari pertama haid ke hari pertama haid berikutnya. Ya, jadi bukan dari berhenti. Kebanyakan orang menghitungnya dari berhenti. Ya, kalau pas haidnya 7 hari, kalau haidnya pas belandang 14 hari. Ya, jadi siklus itu dari hari pertama haid ke hari pertama haid. Dan kalau yang terhitung haid hari pertama itu kalau yang keluarnya banyak. Jadi kalau yang flek-flek belum kita hitung. Oh, itu belum dihitung ya dok? Hitung. Kecuali kalau misalkan fleknya lama sekali ya, lebih dari 2 hari, ya itu pasti ada sesuatu. Kan ada yang flek dulu hari ini baru besok banyak. Ya kita hitung hari pertamanya besoknya itu. Oh, bukan yang flek kan? Bukan kadang flek dulu ya dok. Kadang flek pertama, walaupun secara fikih itu sudah dianggap darah haid keluar. Yang flek itu. Jadi kita menghitung itu dari haid pertama ke haid pertama itu siklusnya normal 24 sampai 38 hari. 24 sampai 38 hari. Ya. Oh, itu normalnya ya dok? Normalnya. Walaupun ilmu lama masih banyak yang dipakai dengan menggunakan 21 sampai 35, tapi yang terbaru 24 sampai 38 hari.
Oh iya, Ya, oke. jadi kalau misalkan Mbak Vicky nih, Mm-mm. saya haid sebulan 2 kali, normal nggak? Ya, belum tentu itu Belum tidak normal, iya betul. karena 24 hari. Jadi kalau tanggal 1 haid, tanggal 25 haid, normal, tapi Normal. sebulan 2 kali. Iya dok. Masih normal. Jadi kita hitung dulu. Itu dari siklus. Yang kedua dari durasi atau lamanya. Lamanya memang normalnya 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari. Dan beberapa ini tergantung usia. Misalkan usia reproduksi itu masih bisa plus minusnya sekitar 7 hari. Oke. Ya, itu sesuai dengan fikih wanita juga. 14 hari masih dianggap sebagai darah Mens, menstruasi. ya. Hari ke-15 baru masuk istiadah. Kalau misalkan masih berkisar itu masih dalam batas yang normal. Terus yang ketiga dari banyaknya yang keluar. Banyak yang keluar ya. Kan kita pasti keluar, tapi gimana sih cara ngitungnya? Nah, betul. Ya, Betul, jadi gimana, normalnya itu kan 30 sampai 80 cc per hari. Mm-mm. Ya, kita ngitungnya pakai pembalut. Pakai Ya, apa, Dok? Pakai pembalut. Pembalut? Ya, hitungan pembalut. Berapa lama? Berapa banyak Mbak Vicky satu Oke. hari itu ganti pembalut. Oh, gitu ya, Jadi Dok. satu pembalut itu dihargai sekitar 15 cc. Satu pembalut. Ya. Walaupun itu misal nih, Dok, pembalut kan ada yang panjang, ada yang pendek ya, Betul, Dok. itu yang sekarang. Jadi pembalut yang zaman dulu. Yang sekira normal lah ya. Yang standar. Yang standar lah Bukan ya. yang model-model apa namanya? Yang panjang gitu. Yang night itu bukan. Ya, bukan. Jadi yang pembalut yang biasa. Jadi sehari itu paling tidak dia itu ganti pembalut 2 sampai 6 kali maksimal. Maksimal ya, Dok. Kalau lebih dari itu ya periksakan, mungkin sedulur Margono ada masalah, segera diperiksakan, dan itu juga bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Kalau kurang dari 2 kali ganti pembalut, ya bisa karena sedikit, bisa karena jorok dia nggak pernah mandi, ya kan? Bener sih, Itu Dok. bisa terjadi, ya. Jadi ini diamati, dan yang jelas tidak sakit ya. Jadi tidak sakit. Kalau sakit ya hanya pada saat kan kalau haid hari pertama kedua itu kan keluar kayak jendalan tuh. Iya. Ya, kalau setelah itu keluar tidak sakit, saya rasa itu bukan suatu masalah. Tapi kalau yang sepanjang haid atau dia sampai mengganggu aktivitas, bahkan bisa sampai pusing, bahkan bisa sampai pingsan. Iya, kan? ya, ada beberapa kasus Ya. yang sampai pingsan ya, Jadi Dok. itu bermasalah. Itu bermasalah. Berarti harus segera check up ya. Segera. Bahkan untuk nyeri haid ini sedang konsen-konsennya di Indonesia kita sedang mengatasi. Karena nyeri haid atau yang dibilang dengan dysmenor. Dysmenor, Ya, betul. termasuk dalam PMS orang bilang. Iya, betul. Ya, itu kalau misalkan ada nyeri dan itu tidak segera diperiksakan, ya itu bisa mempengaruhi kesuburan. Karena sekarang ini sangat terwakili dengan nyeri sebagian besar oleh karena yang namanya penyakit endometriosis. Apa itu endometriosis? Mau tanya kan Mbak Vicky? Iya, betul. Tahu Jadi, aja, dokter. Endometriosis itu darah haid yang tidak pada tempatnya. Jadi haid itu kan normalnya darah keluar. Ada sebagian yang masuk ke dalam. Nah, ada darah haid yang masuk ke dalam. Ke dalam Balik. Alirannya balik. keluar. Nggak Jadi keluar balik ke berarti ya, dalam. Dok? Ya, dia bisa menempel di mana saja di luar dari rahim. Kalau misalkan dia nempel di indung telur jadi kista yang dinamakan kista endometriosis, atau mungkin pernah dengar istilah kista coklat. Oh iya, Ya, itu nyeri sekali pada saat haid. Bahkan kalau misalkan kasus-kasus endometriosis ini, kalau misalkan kita ketemu pasien itu dia mengeluh dengan sakit haid, itu sebenarnya kita terlambat mendiagnosis dalam 5 tahun ke belakang. Oh gitu ya. Sehingga prosesnya itu panjang sejak dulu. Jadi kalau misalkan kita berbicara atau konsen terhadap kesuburan, sedulur Margono punya anak ataupun punya saudara ataupun dirinya sendiri yang masih dalam kondisi mungkin belum menikah, tapi masih baru-baru haid, SMP, SMA, mungkin pas kuliah itu sudah nyeri, segera diperiksakan karena ini nanti efeknya ke depan. Oh gitu ya, Dok. Itu kita sedang konsen untuk memberantas ini. Nyeri haid ini ternyata tidak nggak bisa dianggap bisa dianggap sepele ya, Dok ya. Karena efeknya jangka panjang. Ini perlu banyak edukasi buat kita. Dan ini kita di Indonesia POGI sedang concern masalah ini. Ini, Dok, misalnya nih ya, Dok. Tadi kan nyeri haid ya, Dok. Kadang kan kalau misalnya kan ada istilah PCOS juga ya, Dok. Nah, itu PCOS sendiri kalau untuk wanita itu ada ciri-cirinya nggak sih, Dok? Ya, jadi memang 2 terbesar penyebab kesulitan hamil itu salah satunya PCO dan endometriosis yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau PCOS ini juga sama. Tapi PCOS ini sebenarnya ada 4 tipe gitu ya. Tapi yang banyak dijadikan broadcast ataupun meme ataupun mungkin di para tiktokers itu ya, itu adalah tipe yang klasik.
jadi yang gemuk, yang berjerawat ya seperti itu. Jadi PCOS itu sel telurnya tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa tidak bisa berkembang dengan baik? Karena hormon yang muncul itu hormon laki-lakinya lebih tinggi. Jadi sel telur itu begitu mau berkembang mati, terhenti atau istilahnya rest ya. Jadi dia tidak bisa ovulasi. Hanya 20% saja yang bisa ovulasi. Ya itu salah satunya ditandai itu yang gemuk. Termasuk pertanyaan tadi dibalikan juga, tetangga saya banyak yang gemuk dok. Iya. Tapi mereka hamil, kenapa saya tidak? Oke. Nah, ini kan menjadi judulnya tadi. Iya. Kenapa saya betul. belum hamil? Ya, saya selalu jawab, ya memang yang gemuk, yang di luar sana itu ada 1, 2, 3 itu bisa hamil seperti tetangga ibu. Tapi yang seperti ibu, maaf gemuk, yang kesini itu 100 gitu loh. Jadi lebih banyak memang yang kesulitan. Ya kembalinya kalau PCOS ya adalah gaya hidup, lifestyle. Karena ini kaitannya dengan memang regulasi gula sebenarnya atau istilahnya resistensi insulin. Ya gitu. Pada tipe-tipe yang klasik ini sebenarnya cuma tinggal menurunkan berat badan saja, mengidealkan berat badan. Insya Allah segera hamil. Karena menurunkan berat badan 10% saja dari berat badannya. Kalau dia memang overweight, pada kasus-kasus PCOS yang overweight, itu akan meningkatkan 44% keberhasilan kehamilan secara spontan. Oh, luar biasa ya dok ya? Cukup bagus. Bahkan ini ada penelitian dari teman-teman Surabaya mengenai konsen masalah resisten insulin pada kasus-kasus PCOS. Jadi resisten insulin itu apa ya? Jadi dia itu sebenarnya adalah stadium pre-diabetes. Jadi gulanya kalau dicek nggak tinggi. Oh, gulanya nggak tinggi berarti ya dok? Belum tinggi. Belum tinggi. Atau mungkin sebagian itu sudah cenderung agak tinggi tapi belum melewati batas mungkin yang mendekati kali ya dok? Ya, jadi namanya juga pra ya. Oh iya. Pra. Tapi yang rusak itu reseptornya, bekerjanya yang salah. Oke. Ya, nanti kalau reseptornya sampai rusak sehingga gula yang dikonsumsi dari darah tidak bisa masuk ke sel, baru di darah itu gulanya tinggi. Oh gitu. Nah, jadi stadium itu pradiabetes pada kasus-kasus PCOS ini. Ya, sehingga teman-teman di Surabaya ini banyak meneliti mengenai masalah bagaimana cara mengendalikan insulin ini. Ya, salah satunya ini mungkin bisa menjadi tips Dulur Margono adalah dengan menggunakan atau jalan berjinjit. Ya, jalan berjinjit dok? Ya, jalan berjinjit. Atau kalau wanita diakali dengan menggunakan hak tinggi di atas gitu, 4 cm. Oh, itu bisa mengurang. Ya, dalam 3 bulan ternyata resistensi insulinnya menurun. Wow. Itu penelitian. Oh. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada nanti setelah pada seluruh Margoni pada lihat ini daripada jinjit-jinjit ya berarti dia sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Salah satunya kan itu. Ya. Oh gitu ya dok. Tapi ya jinjit-jinjit terus tidak beli lemper, beli arem-arem gitu ya, sama aja. Sama gitu. aja dok ya. Iya. Berarti itu salah satu tips ya dok ya. Salah satu tips ya. Untuk menurunkan berat badan tadi ya dok. Ya. Mungkin nanti Margoni bisa digalak untuk pakai hak tinggi. Oh, iya betul. Iya dok, biar mengurangi yang mau diet nih, yang mau menurunkan berat badan nih bisa nih salah satu ya sedulur Margono nih, bisa nih sedulur Margono yang ingin menurunkan berat badan nih, ada tips dari dokter Edi nih dengan cara memakai hak yang tinggi betul. Itu sebagian tips ya. Kalau tipsnya tapi dengan makan seperti biasa ya percuma ya dok ya. Percuma, tetap dikendalikan lah. Oke. Iya seperti itu. Jadi ini ada kasus-kasus infertilitas terselubung ini mulai banyak nih Mbak Vicky. Apa itu? Ini yang dinamakan dengan vaginismus. Oh iya, sering mendengar istilah itu sih dok. Vaginismus ini adalah sebenarnya dia kelainan. Bukan hanya masalah kelainan pada psikisnya, tapi lebih kepada otot-otot di bagian vagina. Sehingga tidak bisa penetrasi, merasa kesakitan. Berarti bisa dikategorikan itu sebenarnya hamil ya dok? Tapi ada kehamilan. Cuman biasanya kalau sebabnya itu karena apa itu dok? Kalau akhirnya mens nggak jadi kehamilan itu kenapa dok? Ya itu yang tadi saya sebutkan. Mungkin kualitas embrionya tidak baik. Oh enggak. Ya, pada spermanya yang kurang bagus atau sel telurnya kurang bagus ya kembali kepada DNA tadi yang terbentuk. Ya bahkan kalau misalkan itu malah cacat mayor bayinya. Oh gitu. Jadi ya dia tidak bisa, memang itu sudah selektif alam. Ya. Atau rahimnya bermasalah, tempat penempelannya.
mungkin rahimnya ada tumor, ada polip, ya, mungkin bekas infeksi, ya, atau mungkin dulunya bekas sesar, bekas kuret yang berulang, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari tempat penempelan embrionya sendiri. Oh gitu dok. Ya. Nih dok.